Jadi yang saya harapkan pelaku-pelaku usaha itu konsen saja membuat produk, diproduksi begitu. Halo sahabat Nusantara, sekarang saya berada di sebuah hotel di Cipanas dan ini adalah spesial sekali karena saya akan menggerebek salah satu guru saya di UMKM. Beliau ada seorang dosen yang berkecimpung untuk menaikkan harkat derajat para UMKM dan memberi pelajaran bagi mereka. Langsung aja kita cari tahu siapakah beliau. Wow, indah ya Gaya. Gap, bisa nggak gue berenang dulu? Jangan bang, tumpah. Takut. Jadi tadi airnya yang begitu jernih tiba-tiba jadi kotor. Terhina gue Mega. Oke. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik Mak. Ya Allah, berkat doanya. Gimana aktivitasnya lancar? Ini kebetulan Bapak dari kementerian. Jadi selamat lagi ya Pak. Pak, lu sambil jalan. Boleh, ayo. Jalan nggak? Aman? Aman. Kamera? Malum Pak kalau kameramen saya tuh males nggak mau jalan. Itu udah biasa difleksibelkan saja. Ada saatnya jalan-jalan, ada saatnya kita duduk begitu. Iya. Iya. Kebetulan kan ini view-nya indah ya Pak. Bapak kenapa nggak jauh-jauh hari gitu Pak mau ke Garut? Nah, kebetulan gini, ini jadwalnya sudah lama ya. Sudah lama. Bahkan jadwal ini adalah sebelum Covid. Nah, cuman karena ada Covid kan berubah. Gitu loh. Berubah, jadwal berubah, ada beberapa tempat juga berubah dan ya kita karena memang diminta untuk membantu untuk mengisi acara begitu ya. Oh, bentar. Bapak di sini memang ada tujuan maksud itu. Dalam rangka apa, Pak? Nah, kebetulan gini bahwa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu ada program se-Indonesia. Jadi programnya itu memang program untuk modernisasi koperasi ya. Jadi bagaimana pemodelan koperasi begitu. Yang selama ini kan kita tahu bahwa stigma terhadap koperasi itu penilaiannya tidak profesional, pelayanannya kurang. Nah, jadi ada rancangan dari Kementerian Koperasi bagaimana modernisasi koperasi. Jadi kita dengan pakar-pakar lain merumuskan termasuk mendiskusikan dengan teman-teman dari kementerian apa yang harus dilakukan untuk modernisasi atau upaya modernisasi koperasi yang akhirnya nanti koperasi itu akan dicitrakan atau jadi branding yang tidak seperti sekarang begitu. Dan intinya menarik para UMKM untuk mau gabung Nah di koperasi. itu memang ini salah satunya. Selama ini kan koperasi sama UMKM itu parsial masing-masing. Karena takut Pak. Betul. Nah itu ya mungkin kan kalau saya coba tadi ada berapa 60 peserta ya yang saya coba berbagi, dari mereka juga berbagi pengalaman, dari kita coba ajukan beberapa model, berapa tahapan atau apa yang harus dilakukan. Ya, memang pertama belum tahu informasi. Yang kedua memang harus bagaimana, saya juga bingung begini ya. Saya pelaku usaha, ada pelaku usaha ya banyak, ada juga yang sudah mengelola atau sebagai pengurus koperasi. Tapi harus bagaimana? Nah inilah tugas kami dari tim ya khususnya dari perguruan tinggi mencoba ini loh yang bisa dilakukan, ini yang bisa disinergikan begitu ya. Jadi dalam program ini memang tuntutannya upaya atau modernisasi koperasi salah satunya memang untuk menuju koperasi modern itu basisnya adalah digital marketing. Nah, gitu loh ya. Ya termasuk manajemen profesional, termasuk melibatkan milenial gitu kan. Jadi memang mau tidak mau saya coba buka pola pikirnya bahwa kita perlu kolaborasi. Saya kan angkatan
apa ya, angkatan apa yang milenial, mungkin angkatan berapa kan, kita harus berbagi karena kita belum tidak menguasai dalam hal tertentu. Kita harus berbagi, berkolaborasi dengan para pemuda. Kebetulan kan tadi juga hadir para pemuda, maksudnya perwakilan dari yang muda, termasuk saya lihat tadi ada dari KNPI. Ada dari KNPI. Kebetulan tadi saya coba diskusi dengan sekretarisnya, coba yang dari Garut juga ada. Jadi maksud gini, akang-akang yang dari KNPI kan punya pasukan yang muda. Mari kita kolaborasi, gitu loh. Mari bantu koperasi itu dengan kapasitas mereka, karena mereka kan kaum digital atau yang tidak asing lagi masalah digital. Kita tahu, tetapi perlu pembelajarannya kan beda. Apalagi kan tadi banyak juga ibu-ibu pelaku usaha ya. Jadi yang saya harapkan pelaku usaha itu konsen saja membuat produk, diproduksi begitu. Bantu nanti kolaborasi dengan koperasi itu, bagaimana marketingnya, bagaimana fasilitas di jaringnya gitu loh. Jadi di koperasi ini memang membantu para pelaku UKM untuk lebih memperluaskan lagi pemasarannya gitu mungkin Pak. Itu salah satunya. Jadi bagaimana pelaku usaha itu bergabung menjadi anggota begitu. Berarti lalu kalau bisa dirunut, pertama lebih keuntungan jadi bergabung dengan koperasi. Betul. Tentu saja pemasarannya dibantu. Betul. Yang kedua mungkin legalitasnya dibantu. Ya. Dibantu, diarahkan mungkin betul. Pak. Terus juga mungkin kalau sistem perusahaannya juga nanti akan dibenerin mungkin ya Pak. Nah, jadi gini, memang koperasi itu nanti UKM, jadi ya baik. Jadi kita berharap UMKM dan koperasi itu khususnya di satu wilayah, satu daerah bergabung. Jadi bagi tugas. UMKM itu kan ya dengan kondisi sekarang apalagi Covid ya, kita tahu bersama penjualan menurun, apalagi pemberlakuan PSBB kan, sulit distribusi, pembelian bahan baku gitu loh ya. Akang kan pelaku usaha sendiri juga kan, jadi merasakan begitu loh ya. Nah, ditambah lagi Covid, sebelumnya saja begitu banyak masalah. Nggak mungkin yang namanya usaha kecil, usaha mikro gitu loh ya, bisa mengatasi begitu banyak permasalahan. Jadi mari kita berbagi mana permasalahan biar UMKM itu fokus. Jadi tadi masalah pemasaran, masalah fasilitas, atau misalkan legalitas untuk pengurusan itu misalkan. Nah, kita pecah atau kita distribusikan. Nah, itu koperasi maksudnya. Bagaimana UKM ini biar mereka itu fokus ke produk saja. Dan satu lagi yang perlu diingat, bahwa kita tadi menggali, memetakan juga produk unggulan mana, gitu, karena ya maksudnya oleh-oleh gitu ya Pak. Betul segala, karena kita juga kan tetap harus menyampaikan ke mereka bahwa produknya itu harus memiliki keunggulan, kelebihan, potensial begitu kan. Nah, jadi coba mengingatkan mana yang bisa, maksudnya kalaupun mereka belum masuk ke ranah atau memiliki produk seperti itu, kita coba benahi, dia fokus gitu loh. Daripada sekarang menghasilkan produk yang memang tanpa dasar pemasaran hanya buat. Nah, itu yang diluruskan. Hanya cek rasa gitu. Nah, cek rasa mah itu bakal meuna, padahal belum tentu ya Pak. Dari situ koperasi mungkin ada, oh ini Bu, ini salah, harusnya gini gitu. Nih jadi, Pak, kan biasanya kalau pelaku UKM kayak kita tuh agak segan gitu Pak. Misalkan mau apapun kan dinas teh, kira-kira dari dinas ada ini nggak buat ke tempat-tempat usaha gitu? Apa maksudnya? Kayak pembimbingan Pak, masuk kayak waktu itu. Enggak, sebenarnya gini, yang namanya program itu ya, baik di pusat, pihak di kementerian, lalu di tingkat provinsi, tingkat kota, kabupaten, semua itu kan ada program-program untuk memang pembinaan pengembangan UMKM. Ya memang kalau saya lihat untuk saat ini karena Covid kan banyak akhirnya program yang tidak terlaksana, banyak program yang tidak terrealisasikan. Bahkan kita tahu bersama banyak program-program yang tidak jadi karena anggaran fokus untuk penanganan Covid begitu ya. Jadi ya di sisi lain kan gini, UKM harus jalan terus secara ekonomi, tapi sisi lain lagi Covid harus cepat berlalu begitu. Antara ekonomi, antara penanganan Covid memang bukan hal yang mudah. Dan itu juga tadi saya sampaikan, kita harus mengerti juga kondisi itu, bahwa yang namanya
Oke, kita ini secara ekonomi, penghasilan, kebutuhan berdagang perlu. Tetapi coba jaga protokol kesehatan kan begitu ya. Nah itu, tapi akhirnya jadi program-program ya mau tidak mau berhenti karena COVID gitu, dan kondisi juga tidak memungkinkan untuk misalkan ada pelatihan, ada pendampingan, ada bimbingan teknis, akhirnya terhenti begitu. Pak, ini juga kan kecil-kecil saya punya perkumpulan para pebisnis. Mereka basicnya pada nanya, saya tuh pingin merapat ke dinas tapi malu katanya. Jadi gimana Pak? Kan nggak mungkin dinas nyomot gitu ya. Kita harus aktif. Aktifnya itu harus seperti apa Pak? Baik, sebenarnya gini, dinas khususnya ada dinas koperasi, dinas KUKM, dinas perindustrian, dinas perdagangan. Mereka itu kan punya tugas ya, punya program untuk membina UMKM koperasi gitu ya. Nah, mereka kan setiap tahun juga ya ada program apa dan sebagainya. Nah, mungkin harus coba ya jalin, kita jangan hanya menunggu, tapi harus berjualan kan. Oh jangan lah. Jadi mereka Kan malu Pak. ya itu malu itu karena Kan kalau saya dulu ketemu Bapak karena kami punya malu. ya tetapi gini lah, bukan nggak punya malu, tapi itu harus pede, percaya diri. Kalau memang itu kita pakai komunikasinya baik, cara penyampaiannya baik, minta informasi ya kenapa tidak. Justru Pak, saya itu pertama kali bukan di dinas daerah di Garut, tapi di Bandung. Ya, Nah, untuk teman saya sendiri juga bingung kalau ditanya sama teman-teman, Kang bisa merapat ke dinas? Saya juga nggak tahu kalau di Garut. Betul. Ya. Mana Pak? Nah. Sebenarnya itu prosedur nggak terlalu, justru sekarang apalagi lah dengan Tinggal digital, datang aja. betul, dengan digital juga maksudnya begini, kita jalin komunikasi, kita jangan berpikir yang kencengnya, kita jangan berpikir yang sulitnya gitu loh ya. Tadi saya ngobrol sama kepala bidang ya kelembagaan sama Ibu Mas gitu, begitu welcome saya tidak begitu kan. Jadi termasuk tadi Kang Onik saya juga singgung, saya punya binaan loh di Garut. Alhamdulillah saya ada kebanggaan tersendiri karena dulu tahun 2015 ikut wirausaha WUB ya, tapi 5 tahun begitu pesat begitu. Alhamdulillah berkat Bapak nih guys yang belum tahu, beliau itu salah satu mentor saya di WUB. Waktu itu Kementerian Perdagangan ya Pak. Ada ya itu dari Kementerian Perdagangan, dinas kebetulan, jadi itu program waktu itu Jawa Barat ya gitu. Ya tapi maksudnya saya juga perlu sampaikan kalau sebenarnya kuncinya ya ada di beliau. Kalau ya betul. Jadi sebenarnya kan modal utama itu adalah spirit atau jiwa entrepreneurnya. Jadi mau berusaha, mau kerja keras, toel lah. Betul. Jadi dinas itu sebenarnya pelengkap kalau misalkan kita butuh obat baru datang. Itu karena mereka punya sebenarnya bukan seperti itu juga karena sebelumnya bukan obat juga bisa memberi bantuan karena ada kondisi ada masalah, tapi ada juga program misalkan sekarang ya yang tadi saya katakan ada program-program yang memang kemarin katanya tanggal 29 kemarin ada pelatihan digital marketing di sini di Garut kan. Nah itu sebelum diminta juga ya maksudnya begini, kita melihat jangan selalu melihat dari sisi yang negatif, abaikanlah mulai dari sekarang, lihat positifnya. Kalau kita bisa kolaborasi, kita bisa bersinergi gitu loh, kenapa tidak? Jadi jangan berpikir negatif sampai ke kitanya, jadi nanti kita tidak produktif begitu loh ya, hilang pikiran ide gagasan gitu ya. Jadi nah itu, jadi kalau saran saya, nah ini juga dulu pernah disampaikan, berpikir positif lah, lihat yang siapapun yang positifnya yang bisa dikolaborasikan, yang bisa dikerjasamakan dengan kita. Nah nih Pak, ini yang biasa suka ditanya para pengusaha dan pelaku UKM. Selain bimbingan teori, ada nggak Pak katanya bantuan secara permodalan? Banyak sebenarnya, ada ya banyak. Kalau saya bilang banyak, menurut tidak terbatas. Tapi paling tidak yang saya ketahui, sekarang misalkan dari Kementerian KUKM ya, ada lembaga pengelola dana bergulir ya, yang pernah waktu itu disinggung ya, ada LPDB ya, lalu ada juga untuk bantuan langsung kemarin usaha mikro. Betul, tapi itu kan harus dikoordinir atau di prosedurnya memang yang mengelola dan bertanggung jawab yang punya daerah dinas bersangkutan. Nah untuk usaha kecil, usaha menengah itu ada pembiayaan juga gitu kan, lalu ada modal pensiun
Nah, itu yang saya tahu. Sebenarnya banyak ya, banyak. Cuman para UMKM-nya itu yang tidak mau membuka diri untuk perizinan. Kan nggak mungkin tiba-tiba dapat kebutuhan dana. Betul. Tapi tidak semua, saya mencoba tidak menyalahkan juga UMKM. Mungkin ini perlu dua-duanya sinergi. Maksudnya dinasi juga jangan nunggu bola, jemput bola, UMKM juga jangan nunggu bola. Mari saling menjemput bola, ya itu akan akan cepat, akan efektif. Apalagi kalau misalkan kita sering kumpul-kumpul dengan pebisnis lain ya, jadi dinas juga tahu kalau satu-satu mah ada bingung ya Pak ya. Betul. Misalkan contoh yang di Bandung ya, mungkin suka lihat Eka dibina oleh saya itu sejak tahun 2012. Memang mulai proses itu nggak mudah ya, yang namanya usaha saya coba. Tetapi kalau saya kan backgroundnya dari perguruan tinggi, saya coba akses beberapa hibah dari Ristek, dari Kementerian Ristek gitu ya, dari MISTI. Jadi ada hibah-hibah penelitian, ada pengabdian khusus ke pengabdian. Di sana ada program-program untuk membantu, untuk melatih, untuk membimbing begitu ya, untuk fasilitasi teknologi begitu. Mah kurang kumaha pemerintah gitu ya. Ada, maksudnya begini, perguruan tinggi juga ada program yang memang backgroundnya atau memang konsen untuk membina UMKM. Jadi UMKM juga banyak yang membutuhkan itu gitu loh ya. Ya contoh lah, saya juga berbuat belum banyak, tapi paling tidak saya mencoba setiap tahun itu saya punya binaan begitu kan, atau paling tidak saya punya binaan tetap yang ada progres gitu loh ya. Yang tadi saya katakan 2012 gitu loh, begitu banyak masalah 1, 2 sampai ke dia sudah punya badan hukum, dia bahkan kemarin sudah penerapan digital marketing karena dia passion gitu ya. Di passion dia coba saya kolaborasikan dengan jejaring saya. Dia kemarin fasilitasi pakai studio mini gitu loh ya, sampai kamera fasilitasi begitu. Pak, ini tuh udah tawar-tawar gitu suara Anda. Oh iya, sampai gak kedengaran ini ada air deh. Dinginnya tuh lama banget karena banyak ilmu, tapi ini mah terakhir Pak. Kalau untuk para UMKM yang skala pandemi yang bisa bertahan tuh harus bagaimana? Betul, ya betul. Memang dampak COVID ini terhadap pelaku usaha kan ada yang memang usaha yang tidak mampu bertahan, ada usaha yang bisa bertahan dengan COVID ini, tapi ada juga yang usaha justru meningkat begitu ya. Ya ada tahu sendiri ya begitu. Tapi paling tidak gini, kita tahu tuntutan dengan COVID ini apa, atau dampak COVID ini apa, larangannya apa begitu ya. Ya salah satu solusinya, strateginya ya itu digital marketing begitulah, bagaimana memanfaatkan digital begitu ya. Bagaimana ya memang tidak mudah kalau kita sampaikan berbicara mudah. Itu kan UMKM itu perlu strategi yang berbeda, yang dulu offline sekarang harus online begitu kan. Tetapi itulah, ini bukan pilihan tapi harus dilakukan, jangan menyerah begitu kan. Semua profesi bukan UMKM saja, dosen saja berdampak, semua berdampak begitu kan. Aduh, luar biasa sekali ya. Saya tuh sebenarnya pingin panjang gitu karena memang terbatas dengan waktu juga. Mudah-mudahan para netizen tidak puas Pak. Nanti saya bisa nyusul ke Bandung. Boleh. Tapi gimana lagi ya Pak, terima kasih di Sama-sama. waktu Bapak yang padat menyempatkan mau Iya. diwawancara dengan channel Tak Berantai ini. Iya. Iya. Nah, tapi senang saya karena dengan spontan begini kan kita lepas begitu ya. Iya. Bapak terima kasih. Sama-sama Kang Oni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan buat netizen nanti jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau memang ada manfaatnya silakan di share. Bapak sekali lagi assalamualaikum Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.